Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Maria Fortunartina Urema, NIM 18100200001. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, untuk materi yang pertama yaitu sifat dan contoh surat berharga. Investasi dalam surat berharga dapat merupakan aset lancar atau current asset atau non-current asset, tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Kalau surat berharga tersebut dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu yang singkat, dan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan current asset. Misalnya dalam bentuk deposito berjangka yang biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun, dan surat-surat saham atau obligasi yang marketable. Surat berharga yang digolongkan sebagai long-term investment biasanya dibeli dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguasai manajemen perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, biasanya misalnya dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi. Dan yang ketiga, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau pembelian bahan baku. Yang berikutnya, menurut PSAK 2015-50.3 IAI, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lainnya, dan atau secara otomatis menjual kembali instrumen kepada penerbit karena terjadinya suatu hal yang tidak pasti di masa depan atau kematian atau punah karya dari pemegang instrumen. Yang berikutnya, menurut PSAK 2015-50.4 IAI, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang berikut, menurut PSAK 2015-50.4 IAI, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diklasifikasikan untuk diperdagangkan jika yang pertama diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu dan dikelola secara bersama, dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka waktu pendek aktual saat ini. Atau yang ketiga, merupakan derivatif, kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Yang kedua, pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Maria Florida Ola, NIM 18100-230. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nartin. Saya akan menjelaskan mengenai menurut PSAK 2015-55.5 IAI. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif akan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali yang pertama di sini adalah investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi yang ditetapkan oleh entitas sebagai tersedia untuk dijual. Yang ketiga, investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Entitas tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mengklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelumnya jatuh tempo, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut. Di sini yang pertama dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali. Sebagai contoh, kurang dari 3 bulan sebelum jatuh tempo, yang nama perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut. Yang kedua, terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat. Dan yang ketiga di sini adalah terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas. Yang berikutnya di sini adalah SAK etap IAI 2009 dari 43 sampai 51. Di sini mengatur tentang investasi pada efek tertentu sebagai berikut. Efek di sini adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Efek utang di sini merupakan efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas merupakan efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh dan hak untuk menjual kepemilikan tersebut dengan harga yang telah akan ditetapkan. Nah, untuk hak untuk memperoleh di sini misalnya warrant opsi beli, sedangkan hak untuk menjual di sini misalnya opsi jual. Pada saat perolehan entitas harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. Yang pertama di sini adalah dimiliki hingga jatuh tempo, yang kedua diperdagangkan, dan yang ketiga di sini adalah tersedia untuk dijual. Untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, informasi berikut ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk setiap kelompok utama efek. Di sini yang pertama adalah nilai wajar agregat, yang kedua laba yang belum direalisasi dari pemilikan efek, yang ketiga rugi belum direalisasi dari pemilikan efek, dan yang keempat di sini adalah biaya perolehan termasuk jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi. Nah, untuk efek utang dalam kelompok tersedia untuk dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, informasi mengenai tanggal jatuh tempo efek utang tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun terakhir. Yang disajikan informasi tentang tanggal jatuh tempo dapat dikelompokkan menurut jangka waktunya sejak tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Lembaga keuangan harus mengungkapkan nilai wajar dan biaya perolehan efek utang termasuk diskonto dan premium yang belum diamortisasi berdasarkan sedikitnya 4 kelompok tanggal jatuh tempo berikut ini. Yang pertama adalah jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, yang kedua jatuh tempo dalam waktu antara 1 sampai 5 tahun, yang ketiga jatuh tempo dalam waktu 5 sampai 10 tahun, dan yang keempat di sini adalah jatuh tempo dalam waktu lebih dari 10 tahun. Untuk setiap periode akuntansi, entitas harus mengungkapkan yang pertama di sini adalah penerimaan dari penjualan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, laba dan rugi yang direalisasi dari penjualan tersebut.
Yang kedua, dasar penentuan biaya perolehan dalam menghitung laba atau rugi yang direalisasi, misalnya identifikasi khusus, rata-rata, atau metode lain. Yang ketiga, laba dan rugi yang dimasukkan sebagai penghasilan dari pemindahan pengelompokan efek dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok perdagangan. Yang keempat, perubahan laba atau rugi pemilikan yang belum direalisasi untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual yang telah dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah selama periode yang bersangkutan. Yang kelima di sini adalah perubahan dalam laba atau rugi pemilikan efek yang belum direalisasi dari efek untuk tujuan diperdagangkan yang telah diakui sebagai penghasilan dalam periode laporan. Untuk setiap penjualan atau transfer efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus ditempatkan yang pertama jumlah akumulasi amortisasi diskonto atau premium untuk efek yang dijual atau dipindahkan ke kelompok lain. Yang kedua, laba atau rugi penjualan efek baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi. Yang ketiga, kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek tersebut. Selain itu, SAK etap IAI 2009-58 sampai 61 di sini mengatur tentang investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak sebagai berikut. Yang pertama, entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun dalam joint venture. Yang berikutnya, entitas anak di sini adalah suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Germana Chosin Omilale, NIM 18100200031. Di sini saya akan menjelaskan metode akuntansi pada pemeriksaan surat berharga dan investasi. Yang pertama, entitas asosiasi. Investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya. Dalam metode biaya, investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai sesuai dengan penurunan nilai aset. Yang berikut, entitas anak. Investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan, disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan pendapatan dan beban dari entitas anak. Yang berikut pengungkapan. Investor harus mengungkapkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Yang kedua, jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Dan yang ketiga, nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak yang tersedia kuotasi harga yang dipublikasikan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Liswanti, NIM 18100-238. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Omilale, yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan atau audit objektif surat berharga. Jadi, tujuan pemeriksaan atau audit objektif surat berharga itu memiliki 5 tujuan. Nah, untuk tujuan yang pertama itu adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary and long-term investment. Jadi di sini internal control baik yang dimaksudkan di sini adalah sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan itu semua apakah sudah dipatuhi atau tidak. Jika internal kontrolnya itu baik, maka semua peraturan yang telah ditetapkan dalam organisasi atau perusahaan tersebut itu dipatuhi. Dan yang mana dengan adanya pengendalian internal atau internal kontrol ini, segala bentuk transaksi, kualitas, hasil ataupun outputnya itu dikatakan dapat berjalan dengan baik atas jangka waktu yang telah ditetapkan.
Dan untuk tujuan pemeriksaan yang kedua adalah untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di posisi laporan keuangan neraca itu betul-betul ada, dimiliki dan oleh atas nama perusahaan klien pertanggal laporan posisi keuangan neraca. Jadi di sini dengan adanya tujuan pemeriksaan atau audit objektif surat berharga itu diperiksa apakah surat berharga yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan neraca itu betul-betul ada atau tidak. Jangan sampai ternyata yang tercantum di posisi laporan keuangan itu ternyata tidak ada. Jangan sampai itu semua palsu atau tidak dimiliki oleh dan atas nama perusahaan pertanggal laporan posisi keuangan neraca. Jika seandainya laporan posisi keuangan neraca itu ternyata tidak betul-betul ada, tidak dimiliki oleh dan atas nama perusahaan klien pertanggal laporan posisi keuangan neraca, maka itu mengakibatkan suatu masalah besar. Jadi dengan adanya tujuan pemeriksaan audit objektif itu dapat dipastikan. Nah, untuk tujuan pemeriksaan audit objektif surat berharga yang ketiga itu adalah untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut itu telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Jadi dengan adanya tujuan pemeriksaan surat berharga, tujuan pemeriksaan audit objektif di sini itu adalah untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut itu jangan sampai tidak dibukukan dan uangnya itu tidak diterima oleh perusahaan, dan jangan sampai juga uangnya itu telah dibukukan tetapi tidak diterima oleh perusahaan. Nah, itu yang akan menimbulkan masalah. Jadi dengan demikian maka perlu adanya tujuan dari pemeriksaan atau audit objektif surat berharga tersebut. Nah, untuk yang keempat, tujuan pemeriksaan atau audit objektif surat berharga yaitu adalah untuk memeriksa apakah penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, dan IFRS. Jadi tujuan pemeriksaan yang keempat itu adalah bagaimana memeriksa apakah penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut itu apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, entah itu SAK, ETAP, atau IFR. Jangan sampai penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut itu tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, atau IFRS. Jadi dengan adanya tujuan memeriksa audit objektif surat berharga itu dapat dipastikan, dapat melihat apakah benar-benar penilaian atau valuation itu surat berharga itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan untuk tujuan pemeriksaan audit objektif surat berharga yang kelima itu adalah untuk memeriksa apakah penyajian dalam laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu sama seperti penilaian atau valuation yang berlaku di Indonesia itu kan SAK, ETAP, atau IFRS. Jadi tujuan pemeriksaan audit objektif surat berharga yang kelima itu adalah untuk memeriksa penyajian laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, karena sangat penting sekali dan sudah seharusnya dan sebagaimana mestinya kalau penyajian di dalam laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, dan IFR. Jadi itu adalah 5 tujuan dari pemeriksaan audit objektif surat berharga. Jadi dengan adanya pemeriksaan audit objektif surat berharga itu dapat meminimalisir hal-hal yang dapat menimbulkan masalah. Jadi baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan atau audit objektif surat berharga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irasil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Nah, di sini terdapat 13 prosedurnya. Nah, di sini saya akan mulai dengan menjelaskan yang pertama.
Baik, prosedur yang pertama itu kita harus mempelajari dan mengevaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Nah, untuk ini kita harus mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internalnya. Dan itu yang kedua, prosedur yang kedua yaitu kita harus minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, pengurangan dan penambahan serta saldo akhirnya. Dan yang ketiga, kita harus periksa fisik dari surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya, apakah kepemilikannya itu atas nama perusahaan atau tidak. Nah, di sini biasanya itu pemeriksaan fisik ini biasanya itu dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kas of name. Nah, kas of name di sini itu juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap kasnya. Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu cocokan cocokan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Dan yang kelima, periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga tersebut. Nah, di sini kita harus memeriksa ketepatan dari perhitungan matematikanya. Baik, yang selanjutnya itu yang keenam, itu kita mencocokkan saldo akhir dari rincian tersebut pada buku besar. Dan yang ketujuh itu kita lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama kita memperhatikan otorisasi dan bukti pendukungnya. Nah, di sini vouching itu kita melakukan kegiatan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan suatu bukti. Dan yang di sini yang kedelapan itu periksa perhitungan bunga dan dividennya, dan perhatikan juga untuk perpajakannya. Dan di sini kita harus memeriksa apakah bunga dan dividen yang telah diterima telah dibukukan semuanya. Dan baik, untuk prosedur yang ke-9 yaitu kita melakukan pemeriksaan harga pasar dari surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini untuk temporary investment yaitu valuation-nya adalah mana yang lebih rendah antara harga pasar dan harga belinya. Dan untuk long term investment, nah di situ kita melihat berdasarkan pada harga belinya, kecuali jika tendensi atau kecenderungan menurunnya harga pasar untuk jangka waktu yang cukup panjang. Dan di sini yang ke-10 kita adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga. Baik, selanjutnya itu kita masuk kepada prosedur yang ke-11. Nah, di sini kita memeriksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan keuangan atau neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk prosedur yang ke-12 itu kita memeriksa apakah penyajiannya itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran dari saldo temporary investment dan long term investment yang kita periksa. Baik, sekian dari saya mengenai prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan jika ingin memberikan kami kritik atau saran, kami mempersilakan. Terima kasih.